Nah, sebelum ke asynchronous task loader, kita bahas dulu yang namanya loader. Nah, jadi tadi untuk melakukan pemanggilan operasi yang di belakang layar, kita bisa melakukan asynchronous task loader, Ya, asynchronous task, cuma memang ada kekurangannya. Nah, untuk menanggulangi kekurangan itu, kita bisa menggunakan asynchronous task loader. Sebelum ke asynchronous task loader, kita bahas loader. Apa sih loader ini? Ya, loader ini dia berfungsi untuk menyediakan uh, apa ya asynchronous task loading of data. Jadi uh, pemasukan data secara asinkronus ini bisa dihandle oleh yang namanya loader ini. Nah, tugas utamanya yang paling penting di sini adalah reconnect to activity after configuration change. Jadi kalau tadi di asynchronous task, dia nggak bisa connect kembali ke activity yang tadi dimusnahkan kan. iya, Nah, dengan menggunakan loader, ini bisa menyambungkan ulang ke activity yang tadi, walaupun misalkan ada perubahan konfigurasi. Gitu. Ini yang iya. di bold ini penting. Kemudian eh, si loader juga bisa memonitor perubahan data, ya, sumber data, dan mengirimkan data baru gitu. Jadi walaupun activity nanti rusak, data yang lagi running itu disimpan di loader, jadi dimonitor di sana. Kemudian ada callback implementasi, diimplementasikan di activity. Eh, contoh tipe loadernya, contohnya adalah asynchronous task loader yang akan kita bahas selanjutnya. Ya. Selain itu juga ada yang namanya cursor loader. Cursor loader ini biasanya kalau kita menggunakan nanti SQLite, nah ini biasanya cursor loader ini digunakan. Ya. Kemudian kenapa sih kita butuh menggunakan loader? Ya. Tujuan Ya. utamanya pertama, loader itu bisa dieksekusi, bisa mengeksekusi operasi di luar dari UI thread. Tadi intinya kembali lagi ke UI thread, yang main thread tadi. Jadi kita bisa mengeksekusi operasi-operasi di belakang layar, gitu. Sama kayak asynchronous task tadi. Nah, cuma bedanya adalah di sini loader manager menghandle perubahan konfigurasi untuk kita. Jadi kita nggak harus memikirkan kalau misalkan activity ini dihancurkan, nanti gimana dong memory leak nggak gitu. Nah ini kita nggak harus mikirin itu karena sudah dihandle oleh namanya loader manager. Jadi ada loader manager di sini. Kemudian implementasinya lebih efisien, ya. Penggunaannya itu di framework itu lebih efisien. Kemudian, nah pengguna tidak harus menunggu data dimasukkan dulu gitu ya. Jadi Ya. ini kenapa kita menggunakan loader. Apa sih loader manager-nya tadi ya? Jadi loader manager ini menghandle konfigurasi change. Ini penting di sini karena nanti ini akan menghandle perubahan konfigurasi. Nah, loader manager ini adalah sebuah kelas yang nanti dapat memanage ya fungsi dari loader itu melalui callback tertentu ya. Kemudian dia juga bisa memanage multiple loaders. Misalkan eh, kita bisa menggunakan loader tersebut untuk mengambil database. Kita juga bisa menggunakan asynchronous task data yang tadi ya, asynchronous Iya. task data tadi. Atau misalkan kita mau mau manggil ngambil data dari internet, juga kita bisa menggunakan loader ini. Gitu. Uh, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya sambil jalan. Iya. Kemudian, nah bagaimana kita mengambil loader dengan cara init loader. Jadi nanti di activity-nya ya kita bisa mengambil loader ini adalah pertama dengan cara membuat create and start a loader. Kita bisa membuat loader dan kita bisa memulainya. Atau kita bisa menggunakan ulang loader yang sudah ada termasuk data yang ada di sebelumnya gitu. Kita juga bisa menggunakan restart loader untuk membersihkan data di loader yang ada. Ini contohnya Iya. get loader manager, ini set loader, ID-nya apa, ya, add callbacks gitu ya. Kemudian nanti get support loader manager. Ini cara memanggilnya.
init loader, kemudian ini kalau tadi di asynchronous task ya, di asynchronous ada apa namanya parameter, di sini juga ada, cuman nanti kita lihat parameternya apa saja gitu. Implementing asynchronous task loader. Jadi contoh dari loader yang tadi kita bahas itu adalah asynchronous task loader. Jadi untuk menanggulangi kekurangan dari asynchronous task yang kita bahas sebelumnya, yaitu dapat menyebabkan memory leak, ya, kita bisa menggunakan asynchronous task loader ini. Ini asynchronous task loader overview. Jadi ini activity, ya. Nah, kita bisa memanggil loader manager. Nah, si loader manager ini nanti contohnya adalah turunan dari loader manager ini, yaitu asynchronous task loader. Nanti dia akan bisa memanggil async task. Jadi sebetulnya sama aja kita menggunakan async task. Kemudian apa yang akan nanti dikerjakan, gitu ya, di sini. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, perbedaannya apa dengan async task biasa? Ya, asynchronous task dengan asynchronous task loader. Pertama lihat di callback metodenya, metode callbacknya. Tadi untuk menjalankan operasi yang di belakang layar, kita menggunakan do in background. Nah, di asynchronous task loader itu diubah menjadi load in background. Kalau di asynchronous task, untuk memunculkan hasil dari pemanggilan di belakang layar, kita menggunakan on post execute. Nah, di dalam asynchronous task loader, kita bisa menggunakan on load finish. Ya. Bagaimana kita menggunakannya? Pertama, kita buat sebuah kelas yang menggunakan asynchronous task loader. Kita implementasikan konstruktor, kemudian kita panggil atau kita override yang namanya load in background. Kemudian kita juga override on start loading. Ini contohnya. Kita buat sebuah kelas, misalkan string list loader, extend asynchronous task loader, ya. Ini perhatikan di sini ini bedanya. Yang tadi kalau di asynchronous task, ini di asynchronous task itu ada 3 parameter kan, ya. Di sini bisa cuma 1, yaitu keluarannya saja, keluaran dari apa gitu, ya. Nah, cuman di sini yang penting yaitu ada konstruktor. Konstruktor ini kalau di OOP ya penting juga ya, untuk membuat instan kita butuh konstruktor. Nah, kita bisa menambahkan parameter konteks ya, kemudian apa saja yang dibutuhkan di sana. Misalkan kalau tadi kita membutuhkan query, nah di konstruktor dipindahkan di sini, query-nya di konstruktor ini. Gitu. Kemudian, nah ini load in background, jadi ini sama seperti yang tadi, sama seperti yang, ya mirip seperti yang asynchronous task loader. Di sini kita melakukan, misalkan contohnya di sini load the data from the network, misalkan, atau database. Nah, kita bisa menggunakan load in background ini. Tuh. Nah, nanti datanya disimpan dalam sebuah apa? Misalkan di sini dalam sebuah kontainer list atau array, gitu ya. Kemudian when reset loader or init loader is called, the loader management invoke the on start loader. Jadi kalau misalnya kita nanti memanggil loader kita, itu nanti akan memanggil juga on start loading. Tuh. Nah, ini perlu kita apa namanya? Perlu kita override on start loading ini. Gitu ya. On start loading, implement loader, kita implementasikan on create loader. Jadi ketika create apa yang kita butuhkan, ya. Misalkan ini loader for ID-nya, kemudian on load finish, ini dipanggil ketika loader yang sebelumnya kita panggil itu selesai, dan kita juga bisa melakukan loader reset untuk memanggil loader yang sebelumnya. Kita reset, maksudnya ada loader yang sudah jalan sebelumnya, kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. On create loader, ini tadi loader on create loader, return new string loader. Jadi contohnya kita ingin mengembalikan list dari string. Nah, ini berarti new string list tadi. Ya. Ketika selesai, nah ini bedanya. Jadi kita masukkan loader, kita simpan ke data, ke adapter istilahnya ya.
Jadi kalau di asinkronisasi tadi itu kita tidak menggunakan misalnya objek lain. Di sini kita menggunakan objek ya yang namanya adapter tadi. Ketika di destroy, nah apa yang bisa kita lakukan juga? Ini biasanya sih nggak banyak di riset itu. Kemudian kita initiate loader yang tadi kita buat di activity yang nanti kita akan memanggilnya dengan cara memanggil get support loader manager dot init loader, ID-nya berapa ya, null di situ konteksnya. Itu asynchronous task loader ya. Nah, sebetulnya jadi yang tadi kita bahas itu pada intinya pokoknya adalah kunci pokoknya adalah kalau kita mau membuat sebuah aplikasi dan kita misalkan membutuhkan operasi-operasi yang lama, itu jangan kita lama di sini maksudnya lebih dari 16 milisecond ya. Itu jangan dieksekusi kayak di kode biasa gitu. Ya. Tapi kita perlu mengalihkan ke jalur worker atau ke jalur belakang, background loader namanya gitu. Supaya si main thread nggak keblok gitu ya. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan yang tadi, kita bisa menggunakan asynchronous task, dan tapi asynchronous ini biasanya tadi ada kekurangannya adalah dia bisa menyebabkan memory leak kalau kita tidak menghandle perubahan konfigurasi. Nah, untuk menghandle isu tadi, kita bisa menggunakan asynchronous task loader karena isu memory leak tadi sudah dihandle oleh loader gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?